الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada siang hari ini Jumat kita di Masjid Darul Quranul Karim, kita tengah berada di satu bulan yang sangat dimuliakan Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 36. Allah tetapkan dalam 1 tahun 12 bulan dan ada 4 bulan yang bernama Ashhurul Hurum, bulan yang diharamkan untuk berperang, untuk saling menyakiti, mengejek, membunuh dan perbuatan-perbuatan yang negatif. Dan 4 bulan tersebut yang utama yang dimuliakan adalah bulan Dzulqa'dah. Selanjutnya Dzulhijjah, Muharram, kemudian melompat bulan Rajab. Nah, di bulan Dzulqa'dah ini sedikitnya ada 5 peristiwa yang terjadi di dalam sejarah. Pertama, penyerangan Bani Quraidah. Yang kedua, pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsy yang dikenal dengan nama pernikahan langit karena tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi. Dan yang ketiga, peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat, Haji Wada. Dan yang kelima, diangkatnya Nabi Musa menjadi Rasul untuk menerima papan Taurat. Pada khutbah siang hari ini saya akan menyampaikan bagaimana terjadinya perjanjian Hudaybiyah atau kesepakatan Hudaybiyah. Disebut perjanjian Hudaybiyah karena terjadi di satu daerah yang lokasinya 22 km sebelah barat daya kota Mekah. Jadi kalau misalnya masjid ini kota Mekah, maka kira-kira lokasinya di satu daerah setelah Jogja sebagian barat daya. Jadi sekitar Temon atau Sedayu atau Sentolo. Ada satu wilayah namanya Hudaybiyah. Ketika Nabi di sana, banyak dijumpai sumur mati, tidak ada air. Padahal Nabi hendak berwudu. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil air di sumur yang terdekat. Maka didapatinya sumur yang sudah tidak ada airnya. Sahabat turun dengan membawa panah dan ditancapkan ke dasar sumur, maka memancarlah air sumur dengan deras, fresh, segar, dingin. Dan Nabi memberi nama sumur itu dengan nama Sumur As-Sumaisi. Maka perjanjian Hudaybiyah dikenal dengan nama perjanjian As-Sumaisi.
Di sekitar sumur ini ada pohon yang sangat rindang, dan Nabi memberikan pohon ini dengan nama pohon Ridwan. Dan sekarang tempat itu diabadikan dengan dibangunnya masjid bernama Masjid Ridwan. Nah, bagaimana proses terjadinya perjanjian Hudaybiyah? Singkat saja, di Jumat ini saya akan menyampaikan beberapa poin yang menjadi kesepakatan antara paganis Quraisy dengan Muslim Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu ahli-ahli politik banyak berkata umat Islam kalah di dalam perundingan ini, yang sebenarnya menang. Dan sekarang banyak mata terbelalak melihat betapa hebatnya perjanjian ini. Sesungguhnya apa yang terjadi di perjanjian Hudaybiyah ini? Saya bacakan poin yang pertama. Untuk tahun ini Muhammad dan rombongannya harus kembali ke Madinah, mengurungkan niatnya untuk berhaji, dan dipersilahkan kembali pada tahun berikutnya. Melihat sepintas umat Islam kalah dalam perjanjian ini karena gagal naik hajinya, umrohnya pun gagal. Betapa marahnya para sahabat karena sudah bersiap-siap melakukan perjalanan jauh, 1.400 rombongan, semuanya menggunakan pakaian ihram, tidak menggunakan baju perang. Jadi orang tahu semua kedatangan Nabi hanya untuk umroh, tidak perang, karena menggunakan pakaian ihram. Selain onta dan kuda yang ditungganginya juga membawa hadyu. Hadyu itu hewan kurban yang benar-benar dipersiapkan, digemukkan untuk korban. Ini pelajaran buat kita, kalau kita memang ingin benar-benar menjadi sohibul, hewan yang kita kurbankan adalah hewan hadyu, hewan yang benar-benar dipersiapkan selama 6 bulan sebelumnya, digemukkan ya. Seringkali kita mendadak belinya, bahkan ada besok kurban malam baru beli, terlambat ya. Sudah terlanjur tidak ada masalah. Tahun depan kita persiapkan 6 bulan sebelumnya, digemukkan, tidak dibebani berat, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dijadikan untuk membaca sawat, tidak boleh. Memang dikhususkan untuk korban, dipersiapkan 6 bulan sebelumnya, dan diberi tanda, boleh pakai nama, boleh pakai nomor. Itu namanya hadyu. Nabi dan rombongannya membawa hadyu, hanya membawa beberapa pedang untuk menyembelih hewan kurban, dan beberapa panah kalau di jalan diserang binatang buas. Ada singa, ada beruang, ada macan, banyak di sana. Jadi sangat wajar, tetapi kehadirannya dicurigai oleh paganis Quraisy, sehingga dihentikan di daerah wilayah haram. Sebenarnya belum memasuki haram. Makanya disitulah terjadi keributan sehingga muncul perjanjian ini. Nah, perjanjian ini saja unik. Jadi ketika Nabi memerintahkan kepada sekretaris untuk menulisnya, yang diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, juru bicaranya paganis Quraisy namanya Suhail itu menghentikannya. Berhenti, jangan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, karena saya tidak kenal dengan kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ganti saja dengan kata Bismillahi Allahumma. Nabi setuju, Nabi tidak protes. Luar biasa ini. Nabi diprotes oleh Suhail dan Nabi setuju. Baik, tanpa Bismillahirrahmanirrahim, diganti Bismillahi Allahumma, dengan namamu ya Allah. Tentu saja Allah bagi Nabi Muhammad artinya Tuhan yang satu. Allah bagi paganis Quraisy adalah berhala-berhala. Jadi persepsinya sudah berbeda. Yang kedua, Nabi menyuruh kepada sekretaris ditulis dengan kalimat telah disepakati perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Suhail.
Begitu sekretaris hendak menulis Muhammad Rasulullah, dihentikan lagi, jangan pakai Rasulullah. Nabi juga tidak protes. Baik, tulis saja Muhammad bin Abdullah. Ini hadirin, seluruh dunia menyaksikan ketika itu betapa Rasulullah tidak diterima kehadirannya. Bahkan namanya pun tidak dikehendaki di dalam perjanjian menggunakan Muhammad Rasulullah. Artinya Rasulullah belum diakui di dalam perjanjian itu. Dan Nabi menyanggupinya, luar biasa ini. Tapi orang memahami ketika itu umat Islam kalah di dalam berdiplomasi. Dan begitu memasuki poin pertama, jelas menunjukkan fakta bahwa rombongan Nabi Muhammad gagal melakukan ibadah umroh atau haji ketika itu, dan harus kembali pada tahun berikutnya yang belum tentu tahun depan, mungkin tahunnya lagi. Padahal hadirin, kalau kita memahami dengan jeli, di sini justru kemenangan rombongan Nabi Muhammad. Kenapa tidak? Karena kejadiannya di wilayah Ashhurul Hurum, di daerah teritorial yang diharamkan untuk berperang. Orang-orang Arab tahu semua, dengan ditolaknya rombongan Nabi Muhammad, disuruh pulang ke Madinah, sama saja orang Mekah mengajak berperang, walaupun tanpa darah. Karena diusir, tidak boleh umroh, harus tahun depan. Sehingga kalau kita cermati hadirin, ternyata kafir Quraisy atau paganis Quraisy serba salah. Kalau Nabi Muhammad berhasil umroh di mata dunia ketika itu, kafir Quraisy jatuh kredibilitasnya sebagai suku terkuat ketika itu. Karena orang tahu kalah dengan rombongan Muhammad. Tapi dengan ditolaknya Nabi Muhammad untuk berhaji, berumrah, sama saja melanggar tradisi Arab, yaitu melakukan peperangan di bulan haram, apalagi di tanah haram. Jadi serba salah sebenarnya. Tapi orang yang tidak tahu, termasuk para sahabat, taunya gagal. Kita gagal umroh, tidak bisa haji, tidak bisa umroh. Juga sempat mencak-mencak para sahabat, tapi Nabi menenangkannya, sabar. Yang kedua, untuk tahun depan Muhammad dan rombongan diperkenankan memasuki kota Mekah, tapi hanya selama 3 hari. Peralatan yang boleh dibawa hanyalah pedang tersarung dan tidak dibenarkan membawa jenis senjata lainnya. Ini juga menunjukkan fakta bahwa rombongan Nabi Muhammad kalah berdiplomasi dengan paganis Quraisy bagi orang yang persepsinya belum luas. Karena di sini dikatakan untuk tahun depan Muhammad dan rombongannya diperkenankan memasuki kota Mekah hanya 3 hari. Padahal umroh 5 hari, haji 5 hari. Tanggal 8 di Mina, namanya Tarwiyah. Tanggal 9 wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Malamnya di Musdalifah. Paginya tanggal 10, 11, 12 itu juga di Mina 5 hari. Nah kalau 3 hari, mana ada haji 3 hari, mana ada umroh 3 hari. Jadi orang ketika itu memahaminya gagal lagi. Poin yang kedua, memberikan kesempatan kepada rombongan Muhammad di dalam perjanjian Hudaybiyah ini. Tapi hadirin, ini kecerdasan Nabi Muhammad. Mungkin gagal haji, mungkin gagal umrah, tapi dalam waktu 3 hari ini diakui oleh dunia, di bawah naungan perjanjian, Nabi bisa berdakwah dengan aman, nyaman, tanpa gangguan. Apalagi sangat terlindungi dengan dilarangnya membawa senjata lain kecuali hanya pedang yang tersarung. Artinya pedang itu tidak boleh dipakai, kan sama saja. Dan hadirin, kita tidak tahu bagaimana situasi ketika perjanjian ini ditandatangani. Tapi beberapa ahli sejarah mencermati betapa cepatnya Nabi mengatakan ya setuju pada poin 1 dan 2. Jadi ketika Suhail mengatakan nomor 1, Nabi langsung ya setuju. Nomor 2, ya setuju. Tanpa amandemen. Dan tanpa berpikir, seolah-olah tanpa berpikir.
Ternyata menurut ahli sejarah, mengapa Nabi begitu cepat mengiyakan dan menyetujui? Itu secara psikologis Nabi menggiring pemikiran Suhail agar cepat membacakan menuju ke nomor yang 3. Itu ahli sejarah mencermati seperti itu. Ya, kita tidak tahu situasi seperti apa, tapi Nabi begitu cepat menjawab poin 1 dan 2, ternyata menggiring Suhail, Pak gadis Quraisy yang menjadi pimpinan, untuk segera memutuskan poin yang ketiga. Apa poin yang ketiga? Isinya, siapapun dari suku-suku Arab yang ingin mengadakan persekutuan dengan Muhammad ataupun pihak Quraisy harus diperbolehkan. Rupanya poin ketiga ini yang diincar oleh Nabi Muhammad. Haji dan umroh nggak ada masalah, gampang. Yang ketiga ini yang terpenting. Siapapun dari suku-suku Arab yang ingin mengadakan persekutuan dengan Muhammad ataupun pihak Quraisy harus diperbolehkan. Jadi di sana hadirin sekalian banyak suku-suku, mungkin ribuan suku. Dan mereka sudah melihat dengan jelas perbedaan antara suku Quraisy dengan rombongan Muhammad yang ada di Madinah. Kalau disuruh milih pasti memilih Muhammad. Yang jelas berbeda perangainya, perilakunya berbeda. Rombongan Nabi Muhammad orangnya santun, budi pekertinya luhur, tata keramanya, adabnya menjunjung tinggi. Sedangkan orang kafir, paganis Quraisy, kasar, beringas, sangar, ucapan-ucapan saja sangar, tidak beretika. Maka secara normatif saja banyak suku-suku yang simpatik dengan Nabi Muhammad. Maka dengan adanya poin yang ketiga ini, secara otomatis dan praktis banyak suku yang menjalin persekutuan dengan rombongan Muhammad. Dengan suku Aus, dengan suku Khosraj yang ada di Madinah menjalin persekutuan. Ini yang diincar oleh Nabi Muhammad. Maka poin 1 dan 2 begitu cepat melaju, iya setuju, langsung ke nomor 3 tanpa disadari oleh Suhail. Dan yang keempat, luar biasa lagi ini. Warga Quraisy yang menyeberang ingin bergabung ke Madinah tapi tanpa seizin walinya, maka harus dikembalikan. Sebaliknya, bila warga muslim Madinah ingin kembali ke Mekah, harus diperkenankan. Sebagian sahabat juga protes, ini tidak adil ya Rasul. Kalau ada orang Mekah hendak ke Madinah harus pakai wali. Kalau tidak pakai wali, orang Madinah harus mengembalikannya. Sedangkan ada orang Madinah ingin ke Makkah tidak perlu pakai wali, kan nggak adil kata para sahabat. Tapi Nabi mengatakan ini peluang emas. Kalau orang Mekah hendak ke Madinah harus pakai wali, ini namanya filter, saringan, orang-orang pilihan. Kalau dia masuk Islam sangat menguntungkan bagi kita. Kalau dia munafik, kita selamat dari rongrongan orang-orang munafik. Brilian betul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti hadirin, terbukti dengan banyaknya suku-suku yang simpatik dengan Muhammad, maka banyak orang-orang Madinah yang berkunjung ke Mekah berdakwah. Boleh tidak umrah, boleh haji gagal, tapi dakwahnya ternyata tetap jalan dalam naungan undang-undang perjanjian Hudaybiyah. Kalau dulu Nabi dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan banyak korban, dakwah di sini justru dilindungi oleh undang-undang dan semua suku Jazirah Arab menyaksikannya, maka terlindungi. Nabi dengan tenang, dakwah nyaman, tidak ada yang berani mengganggu karena dilindungi oleh perjanjian ini. Maka hadirin jangan kaget, banyak orang-orang Mekah termasuk panglima-panglima perang yang masuk Islam, mengikuti rombongan Muhammad, bergabung dengan Madinah. 1. Khalid bin Walid. Siapa tidak kenal Khalid bin Walid? Panglima perang Uhud yang memporak-porandakan muslim di perang Uhud hingga kalah. Dan Khalid bin Walid ini adalah pimpinan perjanjian Hudaybiyah.
membawa 3.000 untuk mengusir pasukan rombongan Muhammad yang hendak umrah. Menyuruh juru bicaranya Suhail menandatangani perjanjian ini. Ternyata pimpinannya sendiri masuk Islam, Khalid bin Walid, sehingga sangat mengurangi kekuatan pasukan pagenis Quraisy. Dan yang kedua yang masuk Islam adalah Utsman bin Tolha, orang yang paling ditakuti di kota Mekah. Kalau kita buka sejarah, Utsman bin Tolha ini dulu pernah mengawal seorang muslimat yang hijrah ke Madinah, namanya Ummu Salamah. Setahun sebelumnya yang hijrah suaminya Abu Salamah, karena keluarganya tidak menghendaki istrinya tetap tinggal di Mekah. Setahun kemudian baru dilepaskan Ummu Salamah hijrah ke Mekah dan ditemani oleh orang Nasrani yang bernama Utsman bin Tolha. Tidak ada yang mengganggu, karena paling ditakuti di kota Mekah ternyata masuk Islam berkat perjanjian yang nomor 4. Yang lebih dahsyat lagi adalah yang nomor 5, gencatan senjata antara pihak Quraisy dan Muslim selama 10 tahun. Ketika itu banyak orang memahami sangat merugikan umat Islam. Tidak boleh umroh, tidak boleh haji selama 10 tahun. Waktu yang sangat lama. Banyak sahabat kecewa. Tapi inilah keuntungan umat Islam. Dengan dinaungi oleh undang-undang ini, perjanjian Hudaybiyah, selama 10 tahun Nabi dengan nyaman berdakwah. Dan hasilnya luar biasa. Hanya dalam waktu 4 tahun 1.400 rombongan yang dibawa umroh menjadi 10.000. Ya. Ini gak main-main. Terjadinya perjanjian Hudaybiyah di tahun 6 Hijriah, belum 10 tahun, baru 4 tahun rombongan Muhammad yang hadir di Mekah hendak umroh 1.400. 4 tahun kemudian menjadi 10.000, yang selebihnya adalah orang-orang kafir Quraisy masuk Islam. Subhanallah, luar biasa ini. Kalau ada MLM di zaman itu, Nabi sangat hebat, mendapatkan donden sejumlah 10.000, luar biasa. Inilah perjanjian Hudaybiyah, 5 poin yang sangat menguntungkan rombongan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, yang ketika itu banyak orang menyoroti kegagalan umat Islam di perjanjian ini karena gagal umrah. Tapi ternyata sekarang banyak orang yang melihat inilah keberhasilan Rasulullah sebagai diplomat yang ulung, dengan kepiawaiannya mampu membalikan fakta dan realita. Inilah contoh buat kita bagaimana kita berdiplomasi dengan bersandarkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbirfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan yang dapat kita ambil di dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah, Allah memberikan pelajaran kepada kita lewat nabinya bahwa kita diperintahkan bermusyawarah. Terpaksanya berdiplomasi, semuanya disandarkan pada Allah. Nanti Allah yang memberikan jalan bagaimana baiknya. Mungkin baik menurut kita, tapi menurut Allah belum tentu baik. Sepertinya tidak baik menurut kita, tapi kalau menurut Allah baik, maka Allah yang menunjukkan kebenarannya. Itulah jalan yang Allah berikan kepada kita lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan ke depan apa yang kita lakukan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala lewat doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.